Pemirsa, Agus Harimurti Yudhoyono bersafari politik untuk mempertahankan legitimasinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dan sementara itu pemirsa, pihak Partai Demokrat kubu versi Kongres Luar Biasa Sumatera Utara menunda penyerahan berkasnya ke Kemenkumham. Berbagai upaya dilakukan Agus Harimurti Yudhoyono untuk mempertahankan legitimasinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah terpilihnya Muldoko dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dinampingi 34 Ketua DPP, AHY membawa 5 kontainer yang berisi berkas otentik terkait gerakan pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat serta ADART Partai Demokrat 2020 dan kepengurusan Partai Demokrat berdasarkan Kongres Partai pada Maret 2020. AHY meyakini Kemenkumham dapat bertindak objektif dalam kemelut partai berlambang Mersi ini. Apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tentunya tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Ini langkah-langkah yang kami tempuh. Kami punya hak dan tentunya terus mencari keadilan. Tapi saya memiliki keyakinan Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif menggunakan segala data, bukti dan fakta yang kami serahkan hari ini. Pihak Kemenkumham menerima dan akan menelaah dokumen yang diserahkan AHY. Kami akan catat dan kemudian melakukan telaah dan lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan ini. Berapa lama ya? Nanti kita akan pelajari. Usai dari Kemenkumham, AHY bersafari ke Komisi Pemilihan Umum untuk audiensi kepengurusan sah Partai Demokrat. AHY pun menyambangi kantor Menko Polhukam Mahfud MD. Di sini, AHY juga membahas masalah perebutan kedaulatan Partai Demokrat dalam KLB versi Sumatera Utara. Sementara dari Partai Demokrat versi KLB Sumut tidak jadi menyerahkan hasil Kongres Luar Biasa ke Kemenkumham hari ini. Salah satu kader partai menyebut baru akan menyerahkan seluruh berkasnya besok. Kan kita harus perampungan dulu. Ya, kan nggak secepat itu kan harus bikin berita acaranya. Oh gitu. Baru material ya. Oh, jadi rencananya besok. Diketahui hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Selain menyerahkan ke Kemenkumham, berkas laporan hasil KLB juga akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kisruh Partai Demokrat memasuki babak baru. Setelah KLB Partai Demokrat Sumut mengangkat Muldoko sebagai Ketua Umum, kini kedua kubu memperebutkan restu keabsahan kepengurusan dari pemerintah. Prahara Partai Demokrat semakin meluncing setelah KLB Deli Serdang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kongres ini disebut abal-abal karena dihadiri oleh kader yang tidak memiliki hak suara. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara. Saya sungguh sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC, dan organisasi saya, para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. SB menegaskan Kongres Luar Biasa tersebut ilegal. Tak mau ketinggalan dengan laporan AHY, pengurus Partai Demokrat KLB Sumut juga akan segera mendaftarkan pengurus ke Kementerian Hukum dan HAM. Semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal. Saya dengar ada akal-akalan dari pihak KSP Muldoko dan para pelaku kudeta bahwa sebelum mengangkat KSP Muldoko menjadi
Ketua Umum Partai Demokrat ilegal, AD dan ART yang sah diubah. Mereka mengklaim KLB sudah sah dan memenuhi syarat untuk didaftarkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tengah menggodok peta jalan pendidikan 2020-2035. Namun draft peta jalan tersebut mengundang kritik dan protes kalangan agama karena menghilangkan frasa agama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah merumuskan konsep pendidikan Indonesia 15 tahun ke depan. Konsep tersebut tertuang dalam peta jalan pendidikan 2020 hingga 2035. Namun konsep ini menuai protes dari sejumlah tokoh agama, salah satunya Majelis Ulama Indonesia. Sebab menurut Ketua MUI, hilangnya diksi agama dalam peta itu bisa mengubah konstitusi. Dan konstitusi kita sudah sepakat dengan adanya agama, tertera di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita ada, di undang-undang sistem kita juga ada. Jadi kalau ketika peta itu tidak mengikuti undang-undang dasar, tidak mengikuti undang-undang sistem pendidikan dasar, lalu peta pendidikan ikut peta yang mana? Peta itu kan arah di mana penunjuk jalan untuk tercapainya dari kita bernegara yang tertuang di dalam undang-undang dasar kita dan diturunkan menjadi undang-undang sistem pendidikan nasional. Kemudian itu berlainan dengan undang-undang dasar kita, berarti peta itu salah jalan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih terbuka untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Kemendikbud menegaskan konsep peta jalan yang beredar di tengah masyarakat bukan versi final, tapi masih perlu perbaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menolak permohonan Habib Rizik Syihab dalam sidang gugatan pra-peradilan penangkapan dan penahanan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pun dilanjutkan besok dengan menghadirkan saksi. Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya menyatakan bahwa perkara telah diuji dan dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Untuk itu, Polda Metro Jaya menolak gugatan yang diajukan oleh pemohon. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan besok dengan agenda pembuktian dan menghadirkan saksi ahli pidana. Kem 3. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama Pembangunan Saranajaya Yori Pinontoan sebagai tersangka. Ya, penetapan tersangka terkait dugaan korupsi pembelian lahan untuk perumahan DP 0 rupiah. KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembelian lahan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Pembelian lahan seluas lebih dari 41.000 hektar ini untuk pembangunan perumahan DP 0 rupiah. Akibat dugaan korupsi ini, negara dirugikan hingga ratusan miliar rupiah. Selain Yuri, 3 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, maka kemudian ditemukan adanya 2 bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca tiba di tanah air pada Senin sore. Kami akan kembali pemirsa, usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.